Kembali ketemu di channel Nescafe. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe supaya kita selalu memberikan informasi yang penuh dengan semangat untuk memastikan berita teman-teman ditonton. Ketemu dengan Gerald Geyen dari channel kami Nescafe. Beberapa hari yang lalu mungkin atau minggu, saya kira berita yang namanya berita di medsos tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, sepanjang itu ada. Teman-teman, ada satu berita yang sangat viral yang pernah saya katakan tadi beberapa minggu yang lalu mengenai dunia kesehatan. Lagi-lagi kita berbicara dunia kesehatan. Saya mengutip berita di Instagram satu medsos. Ada satu kejadian yang menurut saya terulang kembali. Kenapa ini bisa terjadi? Itu pertanyaannya. Ya, kalau berbicara soal dunia kesehatan tentu tidak terlepas yang namanya tenaga. Di dalamnya ada berbagai macam tenaga. Ya, di Undang-Undang 17/2003 yang sudah diresmikan dan sudah disahkan yang sekarang lagi rame, tentu ada dua hal yang sangat menarik. Ya, di situ tenaga yang memberikan pelayanan itu ada dua modelnya, medis dan nakes. Nah, yang saya ingin bahas mengenai tenaga nakes. Nakes itu banyak modelnya ya. Salah satunya adalah perawat. Nah, peristiwa ini sungguh menyayangkan dan sangat sungguh menyakitkan. Sampai kapan kebencian dan penghinaan terjadi? Siapa yang salah, saya juga pun tidak tahu. Ada sesuatu yang menurut saya ini harus dibedah sampai akarnya. Di mana rumah sakit itu memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Isinya banyak, bagaimana pasien diberikan pelayanan oleh nakes dan medis. Ya, tidak terlepas dari satu tindakan keperawatan. Tentu ini sangat yang sangat harus perhatian bagi kita. Oke, jadi berita ini yang menurut saya sangat viral. Boleh saya mengutip dari berita Instagram. Saya kira ini menjadi perhatian. Kenapa ini saya angkat? Sangat tertarik. Ya, pasien pria Gorontalo tampar perawat wanita saat ganti botol infus. Saya tidak mau berbicara tentang substansi SOP atau prosedur bagaimana cara mengganti infus, botol infus. Ini memang bahasanya sih bahasa umum. Ya. Tetapi konteksnya adalah pasien pria tampar perawat wanita. Bagaimana membayangkan seolah-olah saya seorang pria menampar wanita. Ya, tentu menampar itu tidak serta-merta dengan rencana yang secara akal logika dilakukan. Bisa saya spontan. Bagaimana orang bersifat spontan melakukan satu tindakan yang itu betul-betul dilakukan oleh seorang pria yang tenaganya mungkin full, powerful. Dan korbannya wanita pula. Ini menurut saya bukan bicara sedikit, tapi berbicara bagaimana konteks tenaga seorang pria menampar wanita. Ini kan berita yang menurut saya perlu dibahas. Kasihan. Ya, saya tidak berbicara soal konteks peristiwanya.
Tapi bagaimana emosional seorang pasien melakukan satu penganiayaan terhadap seorang perawat yang betul-betul lagi bertugas. Ini menurut saya sangat disayangkan. Dan ini harus diusut. Harus diusut bagaimanapun juga. Meskipun nanti endingnya adalah ada perdamaian, ada kesepakatan, tetapi harus ada efek jera. Ini penting sekali teman-teman. Bagaimana pelayanan keperawatan bisa diberikan secara maksimal, secara paripurna kepada pasien, kalau satu peristiwa demi peristiwa sampai peristiwa pada akhirnya selalu ada korban penganiayaan. Sungguh miris menurut saya. Belum konteks berbicara soal jasanya, ya, jasa keperawatan, resiko dan lain sebagainya. Trauma pasti trauma. Jadi konteks ini harus kita perhatikan teman-teman. Kita harus berpikir secara jernih dan logika. Ya. Siapa yang salah dalam dunia keperawatan ini? Di mana letak miskomunikasinya? Di mana letak ketidakmengertiannya? Negara ini adalah negara hukum. Negara inilah negara yang dibangun dengan pondasi kekuatan di negara hukum, bukan negara preman. Kita tahu bahwa supremasi hukum adalah satu-satunya yang harus kita tegakkan. Ya. Saya tidak berbicara GSOP, tapi saya hanya mengomentari bagaimana ketika kita bertugas sampai pada akhirnya kita dapat penilaian. Itu yang penting. Ya, oke, teman-teman guys, khususnya perawat, jangan pernah berkecil hati, tetap melakukan satu asuhan perawatan dan tetap maju, ya, sampai kapanpun